Di awal bulan, suasana di ruang tunggu Bank Mitra Bayar atau kantor pos selalu punya cerita yang sama. Wajah-wajah penuh harap, tangan menggenggam buku rekening, dan obrolan pelan yang berulang. Sudah cair belum? Mudah-mudahan tepat waktu. Kalimat sederhana itu menyimpan beban hidup yang nyata. Bagi para purna bakti ASN, purnawirawan Polri, dan keluarga penerima manfaat Taspen, uang pensiun bukan tambahan, tapi napas utama kehidupan. Itulah sebabnya ketika media sosial mulai ramai membahas isu kenaikan gaji pensiunan di akhir tahun, reaksi yang muncul bukan euforia, melainkan pertanyaan hati-hati. Banyak orang tua kita bertanya dengan nada pelan, tapi serius. Ini beneran sudah keputusan negara atau cuma kabar yang muter-muter? Disinilah letak risikonya. Bukan karena para pensiunan gampang panik, tapi karena satu informasi yang tidak utuh bisa bikin rencana hidup melenceng jauh. Ada yang langsung menghitung ulang biaya obat bulanan. Ada yang menunda perbaikan atap rumah karena berharap ada tambahan dana. Bahkan ada yang mulai bertanya ke anak cucu soal kemungkinan bantuan biaya hidup. Padahal dalam urusan pensiun, yang menentukan bukan seberapa ramai kabarnya, tapi apa yang tertulis resmi, dokumen negara, aturan hukum, dan pernyataan lembaga yang berwenang. Kalau salah memahami, harapan bisa berubah jadi kecewa. Kalau salah membaca angka, ketenangan bisa berubah jadi kecemasan. Karena itu, mari kita dudukkan semuanya di tempat yang benar. Mana yang sudah resmi, mana yang masih didorong, dan bagaimana mekanisme sebenarnya yang berlaku sampai ketentuan terakhir pertanggal 25 Desember. Salah satu rujukan penting datang dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, Profesor Zudan Arif Fakrullah. Dalam forum resmi, beliau menyampaikan 4 harapan utama ASN dan pensiunan kepada PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun. 4 poin ini bukan basa-basi, tapi langsung menyentuh inti kehidupan para purna bakti. Pertama, iuran harus aman. Kedua, kesejahteraan tetap terjaga saat pensiun. Ketiga, manfaat iuran bisa dirasakan sejak masih aktif bekerja. Keempat, informasi harus lengkap, jelas, dan transparan soal kondisi dana maupun pengelolanya. Kalau diterjemahkan ke bahasa sehari-hari para pensiunan, maknanya kira-kira begini. Jangan sampai uang yang dulu dipotong tiap bulan, nasibnya nggak jelas. Kami sudah selesai mengabdi, tapi hidup tetap jalan. Kalau manfaat bisa dirasakan sejak masih kerja, kami jadi lebih tenang. Dan yang paling sering diucapkan, tolong informasinya jelas. Jangan bikin kami nebak-nebak. Ini bukan tuntutan berlebihan. Ini permintaan yang sangat wajar dari orang-orang yang puluhan tahun mengabdi membangun sistem negara, dari level paling bawah sampai puncak. Sekarang mereka berada di fase hidup yang lebih rentan. Kesehatan menurun, penghasilan tetap, sementara kebutuhan hidup tidak berhenti. BKN juga menekankan satu hal penting yang sering luput dari pembahasan publik. Penguatan manfaat pensiun tidak cuma soal naik atau tidak naik angkanya, tapi juga soal bagaimana dana itu dikelola. Kalau pengelolaannya sehat, manfaatnya bisa lebih terasa. Karena itu, Profesor Zudan mendorong PT Taspen untuk mengoptimalkan perannya. Artinya, meningkatkan kinerja, memperkuat tata kelola, dan mencari keuntungan yang sehat agar manfaat pensiun yang diterima peserta bisa lebih besar. Namun pesan pentingnya jelas. Optimasi keuntungan tidak boleh mengorbankan prinsip utama, yaitu keamanan dana. Dana pensiun itu amanah. Amanah bukan cuma soal angka di laporan keuangan, tapi soal rasa tenang para peserta. Banyak pensiunan bilang, mereka tidak selalu menuntut lebih besar. Yang mereka mau adalah kepastian, aman, jelas, dan transparan. Di usia lanjut, kepastian jauh lebih berharga daripada spekulasi. Soal layanan, ini juga jadi keluhan yang sering terdengar. Mulai dari prosedur yang ribet, informasi yang beda-beda, sampai harus bolak-balik hanya karena satu dokumen. BKN menegaskan bahwa perbaikan layanan harus konkret, targetnya jelas, menuju zero complaint.
Artinya apa? Artinya urusan pensiun tidak lagi bikin capek, tidak bolak-balik, tidak bingung soal dokumen, tidak dipingpong antar loket, dan tidak takut salah langkah. Kalau kita lihat kondisi di lapangan, tantangan para pensiunan itu nyata. Ada yang tinggal jauh dari kota, akses informasi terbatas. Ada yang sudah tidak kuat berdiri lama, tapi harus antre. Ada yang tidak paham aplikasi digital, sementara anak cucu sedang sibuk. Ada juga yang hidup sendiri setelah pasangan wafat, sehingga urusan administrasi terasa jauh lebih berat. Di titik ini, kualitas layanan bukan lagi pelengkap, ia bagian dari kesejahteraan itu sendiri. Karena sejahtera bukan cuma soal rupiah, tapi juga soal dihormati dan dipermudah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan. Bagaimana sebenarnya mekanisme pembayaran gaji pensiun saat ini? Secara prinsip, pembayaran gaji pensiunan PNS oleh PT Taspen berjalan rutin setiap awal bulan, umumnya tanggal 1, dan ditransfer langsung ke rekening penerima melalui Bank Mitra Bayar. Untuk sebagian penerima, pencairan juga bisa dilakukan melalui skema layanan mitra seperti kantor pos, sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme ini dibuat supaya pembayaran konsisten, sehingga para pensiunan bisa menyusun kebutuhan bulanan dengan tertib. Banyak yang bilang, kalau cair tanggal 1, saya langsung pisahkan buat obat, listrik, dan belanja pokok. Ada juga yang berkata, saya atur biar cukup sampai akhir bulan, nggak berlebihan. Pola hidup ini menunjukkan satu hal penting. Gaji pensiun bukan sekadar transfer uang, ia adalah ritme hidup. Karena itu isu soal rapelan, tambahan, atau jadwal khusus selalu sensitif. Bukan karena ingin sensasi, tapi karena menyangkut hitung-hitungan dapur. Dan sampai ketentuan yang berlaku hingga 25 Desember, perlu ditegaskan satu hal penting. Belum ada penetapan resmi mengenai jadwal rapelan kenaikan gaji pensiun di luar mekanisme yang sudah berjalan. Artinya, pembayaran tetap mengacu pada regulasi pemerintah yang menjadi dasar hukum, bukan berdasarkan rumor atau potongan informasi. Sekarang kita masuk ke poin paling krusial dari sisi fakta hukum, dasar kenaikan yang sudah berlaku. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan PNS, serta janda dan duda. Dalam penjelasan yang dipahami luas oleh masyarakat, kenaikan pensiun pokok ini dikenal dengan besaran kurang lebih 12% dan berlaku terhitung sejak 1 Januari 2024. Inilah dasar hukum yang sah dan resmi. Pensiun pokok ini menjadi fondasi perhitungan berbagai komponen yang diterima pensiunan. Jadi ketika muncul kabar akhir tahun akan naik lagi, pertanyaan utamanya bukan berapa persen, tapi aturannya apa. Karena dalam urusan pensiun, tanpa peraturan pemerintah atau keputusan resmi negara, kabar apapun belum bisa dianggap sebagai keputusan. Alhamdulillah, sampai saat ini dasar hukum yang jelas dan berlaku adalah PP Nomor 8 Tahun 2024 tersebut, lengkap dengan lampiran penetapan pensiun. Banyak pengamat kebijakan publik mengingatkan satu hal penting. Di negara modern, jaminan sosial dan pensiun adalah kontrak kepercayaan. Kalau informasinya jelas, masyarakat tenang. Kalau simpang siur, masyarakat gelisah. Karena itu, tanggung jawab lembaga bukan cuma membayar, tapi juga menjelaskan. Bagi pensiunan, penjelasan resmi sama pentingnya dengan pencairan tepat waktu. Cerita-cerita kecil para pensiunan sering mengandung pelajaran besar. Ada yang hidup sederhana tapi rutin bersedekah karena yakin rezeki tidak putus. Ada yang tiap awal bulan langsung bayar iuran kesehatan supaya tidak menunggak. Ada yang membantu cucu sekolah semampunya tanpa memaksakan diri. Ada juga yang tetap aktif berkebun atau buka warung kecil, bukan karena kurang, tapi supaya tetap sehat dan punya aktivitas. Di sisi lain, ada juga yang berat karena biaya kesehatan meningkat. Mereka tidak minta mewah. Mereka hanya minta jelas dan tepat. Dari semua itu,
Pesannya sederhana tapi penting. Kebijakan pensiun harus dipahami secara utuh. Prosesnya, aturannya, jadwalnya, dan dasar hukumnya. Dorongan untuk meningkatkan manfaat melalui pengelolaan yang lebih optimal patut diapresiasi sebagai arah kebijakan. Tapi soal angka kenaikan, patokannya tetap dokumen resmi negara. Sampai ketentuan yang berlaku hingga 25 Desember, dasar yang tegas adalah PP nomor 8 tahun 2024 dengan penyesuaian pensiun pokok sekitar 12% yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Ditambah fokus BKN pada keamanan dana, kesejahteraan, manfaat sejak aktif, transparansi informasi, target zero complaint, dan kemudahan pembayaran manfaat. Insya Allah, kalau Bapak dan Ibu menempatkan informasi pada jalurnya, aturan sebagai pegangan, pernyataan resmi sebagai rujukan, dan mekanisme pembayaran sebagai acuan, ketenangan akan lebih terjaga. Di masa pensiun, yang dibutuhkan bukan berita heboh, tapi kabar yang jelas. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini dengan tenang. Alhamdulillah. Semoga uraian ini membantu menjernihkan kabar yang simpang siur dan menguatkan pemahaman kita semua. Dengan izin Allah, kesabaran, ketelitian menyaring informasi, dan harapan baik akan menjadi penopang kuat di masa purna bakti. Silakan tekan like, bagikan ke rekan-rekan pensiunan ASN, Purnawirawan Polri, dan keluarga penerima manfaat Taspen. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembaruan resmi berikutnya. Insya Allah, setiap perkembangan yang sah akan terus kami sampaikan di laporan selanjutnya.